Suami sangat mencintai saya, tapi tidak dengan saya. Kami menikah karena dalam tanda kutip kecelakaan. Bahasa tubuh saya dan suami saya sama, yaitu suka menyentuh. Suami suka menyentuh dan memeluk saya, tapi saya lebih memilih memeluk anak-anak. Bagaimana cara saya mencintai suami karena saya lelah berpura-pura? Nomor satu, banyak istighfar, Bu. Ya, banyak istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus ngomong tadi kan, seperti tadi yang saya ajarkan. Ya Allah, mohon ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada diriku untuk mencintai suami. Ngomong dong kayak gitu. Kan udah jadi suami. Udah punya anak pula. Dan suami mencintai. Suami sering meluk lagi. Saya aja pengen suami saya kayak gitu, nggak bisa. Ibu bersyukur dong, ya kan gitu. Ya, ini saya nggak tahu ya siapa yang bertanya, tapi saya mau bilang bahwa ya kalau sudah seperti ini, terus mau apa lagi? Mau ganti suami? Percuma saya kira. Repot dan tambah masalah. Memang enak bercerai itu. Nggak enak pun. Nanti korbannya anak-anak. Saya 23 tahun ngurus narkoba. Dan ngurus juga anak-anak LGBT. Itu karena salah satunya adalah ya rumah tangga yang tidak harmonis dan diantaranya juga perceraian. Bahkan anak-anak selalu menganggap, aduh inilah pencetusnya gitu. Auzubillah min dzalik. Bertahanlah. Dengan cara itu tadi minta. Oh, apa-apa minta kok. Orang cinta itu ada di otak. Tadi kan kita udah belajar, cinta itu ada di otak, sudah ada. Hormon cinta, hormon bahagia sudah ada di otak, sudah ada. Cuman kita yang kadang-kadang gak mau keluarkan. Kenapa? Dengan kalimat-kalimat tadi. Aku sebenarnya gak cinta sama dia. Sebetulnya aku ini kecelakaan. Sebetulnya aku ini begini. Nah, kalimat-kalimat yang tadi itu diganti. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Suamiku sampai detik ini masih memelukku. Masih duluan dia menyentuhku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hati-hati loh. Hati-hati. Suami sudah seperti itu dan kita tidak kelamaan merespon. Hati-hati. Hati-hati. Nanti hilang. Ini bercanda ya. Jemuran aja. Kalau lama-lama dijemur bisa hilang. Apalagi cinta. Kalau kelamaan itu bisa hilang loh. Ya. Jadi please. Ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Minta cinta itu pada Allah, karena memang ada di sini. Ya, jadi sekali lagi Bun, saya sarankan ya bekerja keraslah untuk menstimulasi cinta yang ada di otaknya Bunda. Demi apa? Demi semuanya. Dan tentunya demi Allah, karena Allah. Ya. Rasakan nanti kebahagiaan baru datang. Jatuh cinta kembali pada pasangan yang ini. Alhamdulillah. Hati-hati jangan sampai masuk orang lain ya. Kalau masuk orang lain ini bahaya nih. Ya, bahaya sekali, bahaya sekali. Dan ingat ya, ada karma. Mungkin Islam mengatakan tidak karma, tapi ada hukum namanya law of attraction. Pada saat kita ya gara-gara tidak berusaha ya menimbulkan cinta pada suami, hati-hati anak kita bisa kena seperti itu kembali. Ya. Di Islam memang ada di surat Az-Zariyat ayat 23. Coba nanti Bunda buka itu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi stop untuk mengucapkan bahwa saya sebetulnya nggak cinta sama dia. Stop itu. Ganti, ya Allah, saat ini saya semakin cinta dengannya. Karena dia baik ya Allah. Karena dia menunjukkan kesungguhan ya Allah. Seperti itu. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Suami saya orangnya tegas dan bicara sangat to the point dan tidak suka kalau saya menangis atau ngambek karena tidak bisa menenangkan, malah menyalahkan saya ini lemah. Sedangkan saya karakternya melankolis, jadi mudah nangis kalau sudah mulai rumit pembicaraannya. Karena ini kami sering berantem dan komunikasi tidak lancar. Mohon solusinya, Ibu. Kalau bisa jangan nangis depan suami.
Nangis aja depan Allah. Habis sholat nih, habis sholat istighfar dulu. Jadi kalau mau ngomong sama suami, itu memang nggak bisa asal-asalan, nggak bisa ujuk-ujuk. Apalagi suaminya yang wataknya kayak gini nih, wataknya yang to the point. Ya, alih-alih kita pengen mendapatkan kasih sayangnya sebagai pelipur lara, malah dimarahin. Jadi sebelum kita ngobrol sama suami atau bilang sama suami, ngobrol dulu sama Allah. Habis sholat, ya Allah, ya saya kesel banget. Bahkan mungkin keselnya sama suami ya. Saya kesel banget sama suami saya, ya Allah. Ya aku nggak ngerti ya tentang aku, ya Allah. Dia udah jadi ngomong sama Allah aja tadi. Tadi kan kita udah belajar kan bahwa komunikasi di awal itu harusnya komunikasi dengan Allah dan diri sendiri. Baru berikutnya baru dengan yang lain. Jadi lepasin di situ. Kalau sampai suami melarang ya istri nangis pada saat sholat, kebangetan tuh suami. Suruh dia kasih psikolog gitu. Ya. Kalau sampai kayak gitu. Makanya kenapa sajadah kita ini terbentang panjang itu, ya kita taruh di mihrab kita. Makanya harus bikin mihrab ya Bun. Ya, bikin tempat memang sholat yang di situ selalu bersih. Dan kalau kita nanti dialog di situ dan kita nangis nggak gangguin orang, nggak gangguin suami dan sebagainya. Itu harus punya memang. Ya tempat. Disitulah kita ngaji, disitulah ada Quran kita. Ya. Ada taruh meja kecil, taruh di situ Quran, taruh bantal kecil. Kayak bantal gini lah maksudnya, bantal-bantal kayak gini nih, bantal kursi. Ya, taruh di situ juga. Sehingga suatu ketika lagi dialog, melepaskan kekesalan, kan boleh habis sholat itu. Ya Allah, saya mohon izin ya Allah melepaskan kekesalanku pada suamiku. Ya Allah, misalnya bunda kesel, bunda cubit-cubit bantalnya. Itu nggak apa-apa, itu boleh. Karena itulah terapi namanya. Ya. Dan kita bukan ngomong sendiri, kita ngomong sama Allah. Lepasin di situ, nangislah di situ. Sudah enak, sudah lapang. Baru tinggal minta waktu sama suami. Mas, aku mau bicara serius, minta waktu 15 menit aja. Dan kalau bicara sama suami, minta waktu sama suami dan bicara hal yang serius, nggak usah lama-lama. Apalagi suami model kayak gini nih, yang to the point nih. Paling lama 30 menit. Dan ngomong, aku minta waktu 15 menit atau 30 menit. Dan sampaikan kapan maunya. Nanti malam jam 9 malam boleh mas? Tapi ingat ya, ngomong sama laki-laki jam 9 malam, dia udah ngomongnya cuma ya. Kalau bisa minta waktu besok ada nggak? Waktu aris asar, misalnya, jam 4 ke atau setengah 5. 15 menit aja. Itu laki-laki senang digituin. Tentukan waktunya, berapa menit, dan apa yang mau dibicarakan. Aku mau ngomong tentang diri aku. Nah, maka dia akan siap besok. Kenapa laki-laki begitu sih puasa? Ya karena laki-laki itu senang yang to the point. Karena dia tahu kalau ngomong sama perempuan, kadang-kadang perempuan ngomongnya tuh kemana-mana merepet. Jadi dia malas. Laki-laki begitu soalnya. Ya. Dan maka itulah laki-laki senang rapat. Karena rapat jelas waktunya, berapa lama, dan apa yang dibahas jelas. Nah kita bikin aja kayak gitu. Udah 15 menit udah, terus tulis poin-poin yang mau diomongin. Ya, Mas, aku minta maaf ya. Aku sekarang lagi nggak enak perasaan nih. Sebetulnya aku kesel sama kamu. Ya. Kenapa keselnya harus kasih tahu? Karena waktu aku WA kamu, ya, kamu nggak balas padahal kamu statusnya online. Misalnya gitu kan. Kan perempuan gara-gara gitu aja kesel loh. Ya. Atau misalnya, ya, itu saya pernah kok kayak gitu. Kamu pergi keluar kota, udah sampai di luar kota, yang dikasih tahu teman kamu. Saya istrinya nggak dikasih tahu. Aku kesel loh itu. Aku nggak suka loh kayak gitu. Jadi si suami ngerti, oh istriku nggak suka kayak gitu. Oke, next time aku akan juga lapor sama kamu, WA kamu. Udah beres. Gitu. Oke Mas ya? Udah. Ya. Karena memang beginilah sebetulnya yang diharapkan, komunikasi efektif. Ya, adapun kesel kita mau manja-manja kita, sudah manja-manja sama Allah. Ya kan? Nah, jadi ini yang perlu kita pahami ya. Kapan sih nanti laki-laki mau dengerin kita ngomong panjang lebar? Ya, kalau ngomongin orang lain.
bapak-bapak itu suka ini juga loh, suka ngerumpi juga loh, Bu. Kalau ngomongin dirinya dia, iya. Kalau kita ngomongin dirinya dia, aku nggak suka sama kamu, kamu nyebelin aku, itu kamu lama-lama. Tapi kalau coba cerita deh, misalnya cerita kita, ipar kita ceritain, ya, mas si Anu itu, dia juga suka, kenapa emang kenapa? Itu juga ciri khas laki-laki, walaupun tidak sepanjang kita nih. Kalau kita perempuan karena 20.000 kata itu suka gibah. Cuman laki-laki pada saat kita bicara dan menuding dia atau memepetin dia, gitu ya, dia nggak suka lama-lama. Karena laki-laki tetap ingin dilihat sebagai pahlawan, sebagai istrinya. Jadi satu ketika istrinya rasanya kecewa pada dirinya, dia nggak mau dengar lama-lama itu. Itu ada risetnya itu. Saya juga dulu keliru dan saya merubah itu semua. Ya. Jadi kalau cuma mau bilang bahwa ada yang saya nggak suka perangai dia karena ada, itu cuma sebentar aja, bahkan nggak sampai 15 menit udah beres. Tapi kalau cuma bercanda, cita-cita lucu-lucuan gitu ya, atau cita-cita ya tahu nggak, bapak-bapak juga seneng tuh, apaan. Ya, nah ini perlu dipahami juga. Ya, karena ada hal-hal kadang-kadang kita cerita lucu aja sama suami, atau misalnya tuh ya suami kita ngirim kita misalnya video-video lucu, ketawa lah Bun, dan kita bahas ini lucu banget nih, dari siapa sih yang lucu banget nih, dari temen, ini lucu banget nih, kenapa begini ya, itu senang ya, agak cerita agak lama tuh ya soal kayak gitu. Tapi kalau yang nyerang dia nggak suka lama-lama ya. Oke, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan terjawab ya. Suami saya tidak pernah bilang I love you dari dulu. Kalau saya bilang I love you, jawabannya cuma dan diikuti oleh anak-anak perempuan. Kalau ibunya bilang I love you nak, mereka akan jawab Tenang Bun, Bunda tidak sendiri. Ya, suami tidak bilang I love you pada istrinya, Bunda tidak sendiri di dunia ini. 90% laki-laki atau suami tidak bilang I love you sama istrinya. Jadi tenang Bun. Banyak temennya. Itu riset membuktikan, survei membuktikan. Hanya sedikit bapak-bapak laki-laki yang mengatakan I love you sama istri. Sedikit sekali. Itu orang laki-laki yang sudah belajar dan ya, mengikuti cara Rasulullah kalau dia muslim. Ya, sedikit banget. Ya. Karena lebih banyak bapak-bapak yang nggak belajar soalnya. Jadi Bun, itu kategori suami yang biasa aja. Ya, jadi nggak usah terlalu sedih gara-gara itu. Ya. Kemudian ya, ada pun dia bilang itu kan laki-laki tadi saya dari awal udah bilang kan, ngomongnya kan sedikit. Nah, untuk itu ya Bunda juga nggak usah ngumbar-ngumbar I love you, nggak usah juga ngumbar. Nggak usah. Kalau Bunda ya nggak seneng kalau dijawabnya gitu. Tapi kalau Bunda senang juga dijawabnya dan tahu bahwa emang dia tahu bahwa itulah laki-laki ya, oke nggak apa-apa. Tapi kalau Bunda dengan mengatakan I love you terus dia jawab terus Bunda tersinggung, ya berhentilah ngomong gitu. Nggak usah. Ya. Bicara saja, aku mencintai suamiku ya Allah. Bilang lagi sama Allah, karena engkau ya Allah. Udah itu aja. Ya, tapi kalau Bunda merasa bahwa nggak apa-apa, saya senang ngomong I love you. Biarin dia bilang, udah tahu aku bahwa dia laki banget. Sebetulnya laki-laki suka kok. It's okay. Lanjutkan. Ya,